Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, dan nikmat diberikan kesempatan untuk tetap berada di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilm, yaitu ilmu dalam kajian pengajian malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita, mengistiqomahkan niat kita untuk tetap berupaya menambah wawasan tentang keislaman kita, dan semoga Allah meridhoi kegiatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan kita mengikutnya sampai yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya sebagai MC membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pengajian atau kajian dalam hal ini kajian Al-Hikam yang insya Allah pada malam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Dr. Abdul Bashir MA. Dan yang keempat adalah tanya jawab terakhir untuk warga acara ini. Marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita dengarkan sama-sama lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ian Fauzan. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينصدر وما بدلوا تبديلا. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Semoga kita yang mendengarkan atau membacakan berhormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Kami sampaikan pada Bapak Ian Faizal yang telah membacakan ayat-ayat sejak ini. Baiklah, dari bagian masuk ke seri ini kita yaitu kajian rutin yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila qiyamis saa'ah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja, jamaah Masjid Darul Muslimin Rumahan Taman Kapuk yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas taufik hidayah-hidayahnya. Malam hari ini kita didudukkan oleh Allah di rumahnya dalam rangka sama-sama kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, hati kita tenang, hidup pun akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini berada di peradaban modern, manusia modern. Kalau dulu orang ketika materi atau harta belum diraih, mereka memandang ketika semua harta itu sudah didapat,
hidup itu akan bahagia. Tapi apa yang terjadi ketika materi berkelimpahan, uang ada, ternyata bahagia tidak datang juga. Ini kenapa? Banyak orang yang mencari kebahagiaan pada bentuk yang awalnya dia tidur di rumah yang mewah megah, dia cari gubuk-gubuk, dikiranya bahagia itu lewat rumah gubuk itu. Banyak orang yang ketika mengalami krisis spiritual seperti itu, orang pergi ke kafe, nonton, jalan-jalan, tapi ternyata pulang ke rumah semakin suntuk. Hanya kelihatan senang waktu berada di luar, tapi ketika masuk ke dalam rumah lagi, dia merasakan hampa, kosong. Nah, manusia modern ini teralinasi, terasing dari dirinya sendiri karena dia tidak mengenal dirinya. Akhirnya dia tidak kenal Tuhan. Karena itu apa yang mesti kita isi? Tasawuf. Karena tasawuf itu adalah spiritualitas dalam Islam. Hikam itu bagian daripada kitab tasawuf. Buahnya akhlak yang mulia, maulid sudah dilakukan, dan Rasul pun menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu bagus, tapi bagaimana caranya agar kita berakhlak mulia? Gampang Pak Ustadz, sabar, syukur. Apalagi? Kita ikhlas, kita ridho. Caranya seperti apa? Sabar dan syukur, ridho dan lain sebagainya. Ulama-ulama tasawuf mencoba membuat teknik berdasarkan pemahaman mereka atas Al-Quran dan hadis agar orang membersihkan hatinya lewat proses hasilnya nanti akhlak yang mulia. Banyak orang yang sudah rajin sholatnya secara ritual, tapi ternyata akhlaknya belum mulia. Ibadahnya ritual. Dia tidak ngurus hati. Padahal di hati inilah kunci. Nanti yang muncul seperti apa? Di luar itu dari hati. Tidak pernah ada kata kotor kecuali hatinya kotor. Kalau begitu belajar ucapan yang baik saja Pak Ustadz tidak mudah. Sehingga kenapa Rasul menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Yang dilakukan itu proses keimanan kepada Allah dan hari akhir, maka engkau akan mengucap kata yang baik. Kalau tidak bisa maka kamu diam. Artinya tanpa keimanan kepada Allah dan hari akhir, bahwa Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, bahwa di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban
Tanpa itu semua mustahil orang bisa berkata baik. Dan akhlak itu karakter, sudah mendarah daging. Bukan orang ngomong baik sekarang, ternyata kemudian setelah itu dia tidak ngomong baik. Sudah menjadi kepribadian dia. Disinilah Syekh Ibnu Athaillah menyatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menyatakan mastudi fi ghaibis sarair zahara fi syahadatin zawahir. Apa yang dititipkan di kegaiban hati batin itu, ini akan terbuka di kehidupan nyata. Ta'rifuhum bisimahum, kamu kenal mereka karena lewat tanda-tanda yang ada pada mereka. Ada tandanya, simahum. Sehingga siapapun, kata pensyarah, yang menyatakan bahwa dia kenal Allah hatinya, tapi kalau tandanya tidak muncul, maka pengakuannya itu kadzab, dusta. Banyak orang menyatakan saya cinta Rasul, saya dekat dengan Allah, ngaku itu murah dan mudah. Tapi betulkah kita cinta dan kemudian Allah nanti cinta sama kita? Kita cinta Rasul, nanti Rasul cinta sama kita? Ini masih bulan Maulid, tanggal 29. Karena itu cirinya bagaimana hati itu, kalau dia kenal Allah, ma'rifatullah. Yang pertama, yakni isarul akhirah ala dunya. Yang pertama, hati orang yang kenal Allah, ada tandanya dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Orang bisnis, usaha, dunia, dapat harta, tapi manakala ini akan menghancurkan nilai-nilai luhur, yakni di akhirat nanti celaka, bahkan ketika di dunia dilakukan pun menjadi resah gelisah karena dia keluar dari peringatan Allah, maka dia tidak ambil itu. Orang tidak punya uang, kurang uang, korupsi, maling. Isarud dunia itu alal akhirah, bukan isarul akhirah ala dunia. Sementara orang kenal Allah, ma'rifat kepada Allah, dia akan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dunia diambil, tapi akhirat selamat. Manakala taruhannya akhirat celaka, dia tidak akan ambil. Tapi banyak orang yang buta, bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Kesempatan Pak Ustadz tidak pernah datang 2 kali. Waduh, dikiranya dia yang ngatur. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul. Apa yang kamu kehendaki tidak pernah akan terjadi kecuali kehendak Allah. Sehebat apapun rencana kamu, maka kamu akan tidak pernah hasil kecuali yang terjadi rencana Allah. Abraha itu luar biasa, merasa pede. Dia beli gajahnya saja 15 menurut riwayat, bahkan kemudian ada 25 gajah. Karena yang mau dirobohkan itu adalah Kak. Dia merasa pede. Karena itu Allah kirimkan burung dengan membawa batu, bukan kerikil. Kalau kerikil nggak kuat. Batu.
Jadi di dua sini lalu di moncong. Apa kalau burung itu moncong itu? Paruh. 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 Tidak tahan dia. Pulang dalam keadaan tewas dia. Ka'asfim ma'kul. Sehingga kelahiran Nabi dihubungkan dengan tahun gaib. Coba kalau mobil Toyota yang menyerah, nanti tahunnya tahun Toyota. Kalau odong-odong yang nyerang, tahunnya odong-odong. Karena belum ada tahun Hijriah waktu 20 April tahun 571 Masehi. Tapi Hijriahnya belum ada. Yang ada 12 Rabiul Awal. Tapi tahun hijrahnya belum ada. Sehingga dihubungkan dengan peristiwa yang kurang lebih 2 bulan sebelum lahirnya Rasul tahun Banyak orang yang menyombongkan diri, tidak tawaduk kayak begitu. Ini yang pertama, isarul akhirah ala dunya. Mengambil harta jabatan, kalau pastikan dulu harga mati akhirat kita. Maksudnya agama. Selamat, silahkan ambil. Jadi mizan timbangannya adalah akhirat. Kehidupan dunia ini hanya sebentar, Pak. Dan ada akhirnya kalau di akhirat insyaallah khalidina fiha abad. Wa ni'ma ajrul amilin. Berapa tahun di dunia? Jangan aja mumpung dia numpuk harta. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasyir. Jangan sampai melalaikan kalian semua harta dan anak-anak itu dari mengingat Allah bahwa ada perhitungannya sekecil apapun. Dan ini yang disebut dengan nafsu. Nafsu itu tidak pernah puas. Sehingga dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la yashfa'. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Hanya menambah wawasan, tidak masuk ke hati sehingga tidak ada gerakan untuk melakukan yang baik karena masih muter di sini. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk. Dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa du'ain la yustajab, dari doa yang tidak diijab. Nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi di diri kita ada jiwa, ada nafas itu yang selalu dia ngajak diri ini untuk melakukan kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Selalu dia ngajak memerintahkan kepada keburukan dan ini tidak pernah akan selesai sampai manusia ditimbun dengan tanah. Bukankah ini musuh terbesar? Lalu bagaimana caranya? Tasawuf, tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa. Jadi orang yang kenal Allah,
maka dia akan mementingkan akhirat daripada dunia. Awas, bukan berarti tidak punya harta, tidak punya apa, itu namanya tidak berdasar. Jadi harus tengah-tengah, Pak, ya. Karena banyak orang sok jadi model, berlebihan. Ya Rasul, saya itu bangun malam terus tanpa tidur, saya itu puasa terus tanpa buka. Apalagi yang satu, Saya tidak nikah. saya mau melajang saja. Lah, kira-kira bahasa Indonesianya, bahasa kita, bahasa Cirebon. Yang menjadi model, role model itu siapa? Kalau uswah hasanah itu aku, bukankah aku bangun malam tapi juga ada tidur? Bukankah saya puasa lalu kemudian ada buka? Ada waktunya tidak puasa. Bukankah saya punya istri? Sampai istrinya 11 ya. Jadi 9 yang wafat 2. Siti Khadijah sama Maria Kiptiyah. Maria Kiptiyah punya anak 1, Ibrahim. Sementara Siti Khadijah milik anak 6. Jadi Rasul punya anak 7. Dari 2 istri, yang subur itu Khadijah. Makanya Siti Khadijah itu janda tapi tak tergantikan. Waduh. Jadi kalah Siti Aisyah. Maksud saya kalau bilang dalam tanda petik kalah, bukan saling kalah mengalahkan. Kan itu cemburu sering. Siti Aisyah. Role modelnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mampu untuk kaya, tapi beliau lebih memilih hidup sederhana. Yuhibbul fuqara wal masakin, apalagi wa yajlisu ma'ahum, apa di Barzanji. Rasul itu cinta fakir miskin itu dan berada majlis dengan mereka. Banyak orang kaya raya pengennya semajlis sesama kaya raya. Itu nyontok dari mana? Ketika ada orang miskin sakit, siapa yang sakit? Bapak itu. Yes, mudah-mudahan sembuh. Begitu aja. Tapi kalau temannya yang kaya, waduh luar biasa. Apa ada dalilnya? Kalau yang kaya sakit, tengok. Kalau yang miskin sudah doakan saja. Tidak ada. Bahkan Rasul mencontoh. Rasul mementingkan akhirat daripada dunia. Sehingga Rasul segera pulang habis sholat asar, gejlik pulang ke rumah karena masih ada sisa harta yang belum dibagi. Rasul nggak suka kalau di rumah ada harta yang belum dibagikan. Cuma jangan coba-coba kayak Pak Ustadz lah ngikutin Rasul. Insya Allah nanti istrinya kalang kabut itu. Duit adanya segini, Bapak itu. Nah, wa mimma razaqnahu yunfikun, kita sebagian saja. Jangan semua. Khawatir kalau semuanya nanti istri tahu gajian manyun. Ternyata pulang ke rumah amplopnya untuk Masjid Darul Muslimin semua. Sudah disambut, mana Pak uangnya? Kasihin Masjid Darul Muslimin. Sudah makan segala macam istrinya. Ya sudah, nanti malam tidur di masjid aja. Isarul akhirah alat dunia. Kalau yang membuat celaka, maka
Rasul menghindari. Yang kedua musyawarah, segera. Segera apa? Segera untuk melakukan amal baik, segera untuk bertobat. Sekarang saya tanya, wali itu bisa berdosa atau tidak? Bisa. Karena wali bukan maksum, tapi wali itu mahfuz. Terjaga dari israr. Dari terus menerus itu terjaga. Artinya ketika tergelincir maksiat, segera untuk mohon ampun sama Allah. Banyak orang yang nanti sajalah ditumpuk, tobatnya sekaligus. Dikira dia yang punya umur. Mudah-mudahan panjang umur orang begitu. Musyawarah segera. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Batu koral itu kecil, tapi kalau semasjid ini koral semua, insya Allah buat ngecor cukup. Tidak ada dosa kecil kalau kemudian dilakukan terus-menerus, jadi besar. Dan tidak ada dosa besar segera dijemput dengan istighfar. Jadi tampak dari hatinya mengenal Allah itu muncul bahwa saya manusia, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwab. Manusia itu tidak lepas daripada salah. Maka yang terbaik dari orang yang salah adalah bertaubat kepada Allah. Segera wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Segera untuk mohon ampun kepada Tuhan. Ini orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak kelihatan di permukaan itu. Di dunia nyata kelihatan dia. Ciri selanjutnya wal firar minal qawati isyaghilah an. Lari dari segala sesuatu yang akan menghalangi dia dari Allah. Itu orang yang kenal Allah. Betapa ada sahabat ya, sholat asar, sholatnya di kebun. Ternyata pas ngelihat kebun, rakaatnya salah. Gitu. Berapa rakaat? Langsung dia hibahkan kebunnya untuk fisabilillah. Kita nggak gitu-gitu amat ya. Karena Pak Ahmad juga nggak begitu-begitu. Jangan sampai ditelan mentah-mentah. Lari dari segala sesuatu yang kotor, yang memutuskan dia anhu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang menghalangi kita dari Allah? Banyak. Bahkan amal itu jadi hijab. Penghalang. Kelihatannya baik, kalau sombong, dia tidak pernah akan tenang hati. Meskipun sholatnya sekian ribu rakaat. Kalau amal itu dia sombong. Bahwa saya yang paling soleh. Ini hijab ini, penghalang. Yang menghalangi apa? Cinta. Yang mengalahkan cinta kepada Allah. Saya tanya Pak, Bapak pengen melihat Allah enggak? Pengen. Nanti di akhirat? Pengen. Kenapa? Rindu. Kenapa? Bahagia. Karena puncak kenikmatan itu yang dirasakan oleh orang yang beriman
itu melihat Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka berseri-seri melihat Tuhan. Allah nanti akan memperlihatkan diri. Rasul pernah menyatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna ila ru'yatih. Kamu nanti akan melihat Tuhanmu seperti melihat bulan ini. Tidak terhalang, mudah. Allah Maha Baik, kita rindu. Di dunia kita hanya lewat mata hati mengingat Allah kita, hati kita. Maka hati kita tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Lawannya orang yang lupa kepada Allah pasti resah gelisah. Kita melihat Allah nanti di akhirat. Setelah itu melihat Rasul, ya, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rindu melihat Rasul, masa tidak lebih rindu melihat Allah? Yang terbaik itu adalah Allah. Kalaupun Rasul menjadi terbaik karena Allah, ya, tetap di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sebagai penciptaannya, sementara Allah sebagai pencipta. Jadi firor, cinta yang berlebihan, ini bisa bahaya. Kemudian dia melihat wasaid al-mub'idah minhu. Kalau sukses dia melihat perantara yang menjadikan sukses. Dia lupa bahwa yang maksud saya tadi, ya, ini yang ciri orang yang kenal Allah, suksesnya ingat Allah. Maaf. Kalau hasil dia karena ini anugerah Allah. Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika fal yafrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu, dalam kitab Barzanj. Rasul itu tawadu. Rasa malunya tinggi. Sampai tersingkap betisnya saja sudah malu. Padahal ini bukan haram. Tapi banyak orang yang peledengan. Insya Allah bukan warga Kapuk. Apa peledengan itu? Pusernya kelihatan. Jalan-jalan. Lututnya kelihatan. Rasul tersingkap angin saja merasa malu. Orang dari hal yang kecil. Karena malu adalah sebagian daripada iman. Kalau orang tidak punya malu, maka dia malu-maluin. Nah, kalau sudah ada begitu, maka yang terakhir syafaqah warahmah. Dia itu lembut, ya, penuh kasih sayang terhadap manusia. Baik muslim maupun non muslim. Rasul role model, disegani oleh lawan, disukai sama sahabat. Jangan sampai ngaku-ngaku ternyata kemudian saya ini kenal Allah. Lawannya orang yang ngaku-ngaku tapi ternyata tidak ada tanda dia kenal Allah. Yang pertama, balikan yang tadi, lebih mementingkan dunia daripada akhir. Bilang sih saya kenal Allah, tapi ternyata kepentingan dunia lebih didahulukan daripada kepentingan akhir.
Yang kedua, dia tidak segera untuk bertobat. Berlama-lama. Kemudian yang ketiga, dia sibuk dengan segala sesuatu yang menghalangi dia dari Allah. Hatinya, silahkan tanya Pak ya, sama orang yang kaya raya itu khawatir sawang sinawang. Bapak kelihatannya bahagia Pak. Kenapa Bapak ngomong? Rumahnya bagus, kendaraannya mewah, megah. Istri Bapak, istrinya satu ya. Mau dua. Nanti kata istrinya, langkahi dulu mayat saya. Itu yang repot itu. Kalau syarat yang lain masih bisa, tapi kalau suruh langkahi mayatnya itu yang repot. Sibuk dia mengotori hatinya. Bukan lari, tapi dia senang. Ngaku dia kenal Allah, tapi ternyata jauh dengan Allah. Dia merasa percaya dengan wasaid. Kenapa sukses? Ilmu saya. Hebat ya ibadahnya. Iya, siapa dulu? Rajin saya. Ya, orang yang seperti ini. Garang yang terakhir terhadap sesama muslim dan juga non-muslim. Awas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul betapa menjadi rahmat bagi alam semesta. Alam semesta terdiri manusianya, ada yang mukmin, ada yang tidak mukmin, ada yang muslim, ada yang ini yang muncul. Tidak ada kasih sayang. Melihat orang langsung main pukul, ngomongnya kasar. Dia bilang ngaku-ngaku saya kenal tuh. Maka pengakuannya itu dosa. Kenapa? Karena apa yang ada dalam rahasia hati akan terbongkar dalam dunianya nyata. Az-zahir mir'atul batin. Lahirnya itu cermin daripada batin. Ini akhlak, buah daripada kita itu membersihkan hati. Tapi kalau yang ngotori hati, maka dia ngaku-ngaku saja. Pengen bahagia, tapi kenapa? Karena memang kita ini Pak, apalagi zaman sekarang kelihatan dunia nyata, lebih perhatian pada hal-hal yang kelihatan daripada pada hal yang spiritual. Imaterial. Lebih orang percaya pada material. Dia tidak percaya pada yang spiritual. Manusia modern. Padahal sengsara, sedih itu karena spiritualnya kosong hampa. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah dalam Al-Quran, peringatan Allah bahwa ini baik, ini buruk. Dia berpaling dari semuanya. Yang buruk dia lakukan, yang baik tidak lakukan. Maka siap-siap kehidupannya akan sumpah. Seolah-olah sesak nafas. Lihat saja sawang sinawa. Jadi ada orang pakai mobil mewah, pas lihat Pak petani, kayaknya enak petani sama Bu Tani itu. Mah ya, itu di sawah. Padahal yang dimakan itu nasi campur kangkung, ikan nasi.
kayaknya enak mereka ketawa ke TV. Nanti petaninya, kayaknya enak itu Pak ya, bawa mobil, mobilnya bagus, jangan-jangan dia bahagia ya, bahagia begitu. Orang saling lihat, bahagia itu di sini. Sehingga hampa itu di sini. Titipkan ke hati ini, pembersihan hati tazkiyatun nafas. Maka nanti yang muncul akhlakul karimah. Tasawuf itu buahnya adalah akhlak. Karena tasawuf tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali ke hikmah ini, bahwa apa yang dititipkan di dalam hati itu maka akan terbongkar dalam kehidupannya. Kayak itu perbaiki hatinya, kalaupun terbongkar maka seperti orang pakai parfum, tidak ketahuan pakai parfumnya, tapi kecium aroma wanginya oleh orang lain. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Silakan kemudian ada pertanyaan. Terima kasih kita sampaikan materi ini. Baik Bapak Ibu bahagia, untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Pak Haji Sendal, silakan Pak. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah baca di Al-Quran semuanya bahwa orang yang diterima tobatnya itu karena kesalahannya itu tidak tahu kalau itu kesalahan. Derajat karena yang kita di dunia sering kita tahu itu tidak berlanggar, tapi karena keadaannya melanggar. Jadi terjemahan itu apa satu yang diterima tobatnya karena dia tidak tahu kalau itu pelanggaran. Yang pertama. Yang kedua masalah surga, juga kita terjemahan bahwa di surga nanti tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Karena di dunia ini perlu latihan untuk surga, jadi menghilangkan rasa benci dan dendam. Baca dulu dan ketika lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu apa Pak? Langsung aja Pak. Yang pertama itu apa? Yang pertama ini taubat Pak. Taubat yang diterima itu karena dia tahu dia mengerjakan kesalahan atau dosa. Iya itu. Taubat itu mengingat dosa atau melupakan dosa. Ini ada dua ulama yang bilang kemudian bahwa dia bertobat tapi kemudian dosanya itu dilupakan. Artinya berbaik sangka bahwa tobatnya sudah diterima. Ada ulama lagi bahwa ini mengingat dosa agar kemudian kita tidak gampang melakukan dosa. Jadi peringatan bagi kita. Jadi ada dua ulama. Kalau kita sudah melakukan dosa, maka kemudian kita tobat, sudah nggak usah diingat-ingat lagi dosanya. Insya Allah tobat kita diterima oleh Allah. Karena baik sangka kepada Allah. Tapi ada yang masih mengingat untuk muhasabah. Iya, saya pernah melakukan dosa. Logikanya dua-duanya bisa. Kalau yang mengingat padahal sudah minta tobat kepada Allah berarti narik lagi. Padahal ini sudah diserahkan sama Allah. Yang penting tobatnya sesuai dengan syarat tobat. Pertama, dia harus menyesal.
Kemudian yang kedua, berjanji tidak akan melakukan. Yang ketiga ya mengisi. An-nadamah. An-nadamatu taubatun. Menyesalan itu adalah taubat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua lupa lagi. Di surga tidak ada rasa dendam, Di surga itu tidak ada apa? rasa dendam dan benci. Tidak ada rasa Kencing. benci. Benci dan dendam tidak ada. Iyalah. Kalau orang benci itu kelihatan dari mukanya. Ini lahir az-zahiru mir'atul li anna az-zahiru mir'atul batin. Zahir itu cerminnya batin. Orang kelihatan dia suka atau tidak suka itu dari mukanya. Cuma jangan sok nebak. Kayaknya nggak suka sama saya. Sok begitu. Nggak ada Pak. Jannah itu naim. Karena penuh kenikmatan, nenek-nenek juga nggak ada di surga itu. Karena merusak pemandangan. Iya. Orang masuk surga ada nenek-nenek terganggu itu. Kakek-kakek juga Bu. Ya jangan sekedar nenek-nenek. Sehingga ini guraunya Rasul itu ya. Apakah saya ini masuk surga? Nggak ada nenek di surga. Nangis kan itu. Sini nek. Nanti di surga inna ansha'nahu insya'a fajalnahunna abkaron uruban biker perawan lagi gadis. Nah, kenikmatan. Jadi kalau ada benci berarti tidak ada kenikmatan. Itu Pak. Silahkan ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya mau tanya tentang kebahagiaan. Kalau dari sudut pandang keduniaan, seseorang itu dilihat bahagia karena hartanya banyak. Tetapi kalau secara Islam itu yang bahagia itu yang bagaimana? Apakah sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasul? Tapi kalau menurut saya, ya di dunia ini rata-rata orang wah enak sih, hartanya banyak, tapi belum tentu batinnya senang atau enggaknya. Tadi apa yang dikatakan Pak Ustadz, yang naik mobil kata orang tani, wah enak mobilnya Pajero, kita makan kampung satu nasi bahagia. Jadi sesungguhnya kebahagiaan seseorang menurut Islam itu apa sebenarnya? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun bahagia. Orang yang pakai mobil mewah melihat petani dan butani sedang makan, kayaknya bahagia banget mahnya. Nanti petani dan butaninya melihat yang pakai mobil mewah. Bahagia itu bukan karena teraihnya materi atau jabatan, tapi bahagia itu manakala kita selalu hatinya selalu ingat Allah. Ingat Allah itu nanti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Banyak orang yang kaya raya tapi penuh ketakutan bangkrut. Banyak orang punya jabatan takut lengser jabatannya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu aulia tidak pernah ada rasa khauf. Ya. Dikasih, alhamdulillah, belum dikasih, sabar. Jadi mengingatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenikmatan kita karena selalu ingat Allah, di akhirat kita nanti akan melihat Allah. Kesengsaraan manusia di dunia karena dia lupa sama Allah, di akhirat kesengsaraan yang sangat itu kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka itu pada hari itu terhalang, tidak bisa lihat Allah. Hanya ahli surga yang bisa melihat Allah.
Kalau ahli neraka bisa melihat Allah, kepedihan neraka itu tidak pernah akan terasa. Tapi itu adalah mustahil. Mereka terhijab, mahjubun. Ar-Rabbihim yawma idin lamahjub. Terhijab. Jadi itu Pak, bahagia itu kita ingat Allah. Ingat Allah itu tadi, ajaran agama yang jalan. Pertengahan lah. Punya uang, kalau boros itu juga tidak baik, kikir juga tidak baik. Masuklah tengah-tengahnya dermawan. Jadi ekstrim kelebihan, ekstrim kekurangan itu sama, kurang baik. Ini yang disebut dengan akhlak yang baik. Makan sepiring bagi orang tertentu sudah kenyang cukup. Tapi bagi orang yang perutnya besar, lambungnya 2 piring pertengahan dia. Maka yang tengah-tengah itu 2 piring. Jadi beda-beda. Itu jadi bahagia itu. Bapak di sini ingat Allah, kita semua ngaji ini, maka kita akan bahagia. Baik, satu lagi ya. Ada lagi ke bawah, kalau ada ibu-ibu. Ibu ada yang nanya. Kita semua untuk hadir. Mudah-mudahan ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, rendah hati, maka pengajian ini akan nambah kedekatan. Kita ngaji bukan sekedar nambah wawasan, tapi agar hidup kita lebih dekat. Kalau dekat, tenang, pasti akan semuanya lapang, bahagia. Baik untuk kita, keluarga maupun masyarakat. Fid dunya wal akhirah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada pengajian hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu bagi semuanya dan disampaikan ilmu yang bermanfaat kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Baiklah, hadirin bahagia, kita tutup pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kuntulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami bersama MC maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.